wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Dari dua pertemuan kita belajar banyak hal, semoga bisa difahami. Taib. Sekarang kita lanjutkan. Selesai kita sakta diem ketika selesai membaca surat dan mau ruku, itu disyariatkan diem dulu, sunnah diem sebentar ya. Dan itu adalah qaul Syafi'iyah, bahkan Syafi'iyah sepakat itu hukumnya sunnah. Setelah itu kita akan ruku. Ketika ruku, maka ada gerakan pertama, raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan, dan takbir. Ketika ruku ada dua poin. Poin pertama, mengangkat kedua tangan ketika ruku. Yang kedua takbir. Yang kedua ketika takbir. Adapun mengangkat kedua tangan ketika ruku itu hukumnya sunnah. Mengangkat kedua tangan ketika ruku itu hukumnya sunnah, berdasarkan hadis Abdullah ibni Umar riwayat Bukhari Raqam 745, Raqam hadis 745. Abdullah ibnu Umar berkata, kana adalah Rasul alaihi salatu wassalam yarfa'u yadaihi, ingat, adalah Rasul alaihi salatu wassalam yarfa'u yadaihi, mengangkat kedua tangannya. Kapan itu? Lihat, idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i rafa'ahu ma kadzalik. Rasul itu mengangkat kedua tangannya. Rasul itu mengangkat kedua tangannya idza kabbara lirruku'i, apabila Nabi itu bertakbir untuk ruku. Wa idza kabbara lirruku'i, apabila Nabi itu bertakbir untuk ruku. Jadi mengangkat tangan ketika ruku ada dalilnya, dan itu adalah perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kenapa kok dihukumi sunnah? Karena kaidah usul fikihnya, asal perbuatan Nabi adalah hukumnya sunnah. Asal perbuatan Nabi adalah hukumnya sunnah. Maka di sini dikatakan sunnah. Fa huwa qaul jamaahiril ulama, dan hukum sunnah itu adalah pendapat mayoritas para ulama. Kemudian seterusnya, hukum takbir ketika ruku. Setelah dibahas hukum mengangkat tangan, hukumnya apa tadi? Sunnah. Sekarang hukum takbir. Takbir ini dinamakan oleh para fuqaha namanya takbir intiqal, takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Itu namanya apa tadi? Takbir intiqal. Maka takbir ada berapa? Ada takbiratul ihram dan ada namanya apa? Takbir intiqal.
takbir intiqal, takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Lah, takbir ketika ruku ini, itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Para ulama berbeda pendapat antara pendapat yang mengatakan wajib dan pendapat yang mengatakan sunnah. Para ulama berbeda pendapat antara pendapat yang mengatakan wajib dan ada yang pendapat yang mengatakan apa? Sunnah. Penulis ana pribadi condong pendapat yang mengatakan wajib. Pendapat yang mengatakan wajib, dan dia adalah pendapatnya Imam Ahmad, dan dia juga pendapatnya ulama-ulama Zahiriyah. Jadi Imam Ahmad berpendapat wajib takbiratul intiqal, dan juga Zahiriyah yang diketuai oleh Ibnu Hazm rahimallahu taala berpendapat itu adalah hukumnya wajib. Apa dasar yang mendasari takbir ketika ruku itu hukumnya wajib? Apa yang mendasarinya? Yang mendasarinya adalah ada beberapa riwayat dari hadis musii'us sholatahu, orang yang jelek sholatnya. Kita sering sampaikan di awal-awal, semua gerakan yang ada di hadis musii'us sholatahu, semua gerakan yang ada di dalam hadis orang yang jelek sholatnya itu antara apa? Antara wajib dan antara rukun. Ingat ya, antara wajib dan antara rukun. Semua gerakan atau semua ucapan atau gerakan yang tertera di mana? Di hadis musii'us sholatahu, orang yang jelek sholatnya itu antara rukun dan antara wajib. Kenapa? Karena ini pengajaran Nabi. Kalau itu andai kata wajib kok enggak dijelaskan oleh Nabi, maka Nabi salah. Tarkul bayan an waqtil hajati la yajuz, meninggalkan penjelasan di waktu yang dibutuhkan itu enggak boleh. Maka berarti apa aja yang dijelaskan oleh Nabi itu sebuah perkara penting dan sebuah perkara wajib. Nggak mungkin Nabi itu wajib lalu Nabi biarkan, itu nggak mungkin. Nah, di beberapa riwayat itu dijelaskan begini. Perhatikan kata Rasulullah SAW, innahu la tatimmu sholatun li ahadin, sesungguhnya tidak akan sempurna salat seseorang hatta yatawaddo'a, sehingga dia berwudu. Saya lihat ini. Kemudian seterusnya wa yaqra'u bima tayassara minal Qur'an, dan dia membaca apa-apa yang gampang dari Al-Qur'an. Lihat ini terus. Tsumma yaqul, kemudian dia berkata Allahu Akbar, tsumma yarka'u, kemudian dia membaca Allahu Akbar, kemudian dia ruku. Ini hadis jelas banget. Nabi alaihi salatu wasalam mengajari kepada orang yang jelek sholatnya itu dengan bahasa Nabi. Lihat, tsumma yaqul Allahu Akbar tsumma yarka'u, kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar kemudian ruku. Berarti ada nggak takbir di sini? Ada. Berarti dalil bahwasanya apa? Bahwasanya takbir untuk ruku itu apa? Itu hukumnya wajib. Oleh karenanya Al-Imam Syaukani dalam kitab Sail Jarar juz 1 halaman 495, dan beliau juga berkata dalam kitab Nail Autor juz 2 halaman 222, beliau mengatakan kaidah asal semua perbuatan Nabi, semua pengajaran Nabi di dalam hadis musii'us sholatahu
paling tidak hukumnya wajib, paling tidak hukumnya wajib. Maka takbir untuk rukuk ternyata ada di dalam hadis musiu sholatahu. Maka berdasarkan tadi dan pernyataan Imam pernyataan Syaukani dalam kitab Nail Autor dan Sailul Jarrar, itu adalah bukti bahwasanya takbir untuk rukuk hukumnya apa? Hukumnya wajib. Mengangkat tangannya hukumnya apa? Sunnah. Takbirnya hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Kalau ditanya, kenapa kok hukumnya wajib? Daish. Hah? Apa dalilnya? Dalilnya di mana? Jangan bilang kenapa hukumnya wajib, karena ada dalilnya. Karena yang namanya dalil bisa perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi hanya berfaedah sunnah. Hah? Apa dalilnya? Dalilnya adalah ini ucapan tertera di dalam hadis orang yang jelek sholatnya. Nah, semua gerakan yang ada di dalam hadis itu paling tidak hukumnya apa? Wajib. Kenapa hukumnya wajib? Karena hadis itu pengajaran. Karena dia itu sholatnya nggak benar, maka diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tata cara sholat yang benar. Tata cara sholat yang benar. Bisa dipahami insyaallah. Terusnya yang penting adalah kapan takbirnya? Kapan takbirnya? Qaul jumhur. Ya. Dosa? Enggak. Kalau wajib tidak membatalkan. Yang membatalkan adalah rukun. Cuma yang namanya wajib itu kalau dia tinggalkan maka dia berdosa dan akan mengurangi nilai apa? Nilai sholatnya. Dia udah berdosa dan mengurangi nilai sholatnya. Baik. Kita akan bahas selanjutnya adalah kapan takbir, kemudian membaca takbir itu apakah dipanjangkan sampai ruku. Kan ada biasa takbirnya. Gimana takbir itu? Allahu Akbar. Jadi sampai ruku itu ya sempurna baru selesai bacaan takbirnya, ataukah Allahu Akbar selesai baru ruku. Bisa dipahami? Antum gimana kerjaannya? Takbir dulu sampai selesai baru ruku, atau ruku bareng sampai habis rukunya, takbirnya juga habis. Ruku dulu baru takbir. Nah, ini ada macam ketiga ini. Ruku dulu baru takbir. Ada macam yang nomor 3, ruku dulu baru takbir. Nah, ini yang benar gimana ini? Yang benar ini yang mana? Ruku dulu berarti takbirnya ketika ruku, ya kan? Takbirnya ketika ruku, ataukah takbirnya itu pas berdiri mau apa? Mau ruku itu takbir, ataukah berbarengan takbir sama ruku sampai rukunya itu apa? Sempurna, takbir juga entek. Berarti apa? Panjangnya panjang banget ya. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbarnya itu panjangnya itu sampai apa? Sampai ruku. Taib ya. Berarti kan yang paling kuat yang ada dasarnya adalah
takbir itu dimulai ketika mau ruku. Takbir itu dimulai ketika mau ruku. Ketika mau ruku. Beralasan dengan hadis Abi Hurairah, riwayat Bukhari Muslim. Bukharinya rakam 789, Muslim rakam 392. Abu Hurairah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah Rasul alaihi salatu wasallam, berarti kan, thumma yukabbiru hina yarka'u. Thumma yukabbiru, kemudian Nabi itu takbir. Lihat kata hina, hina yarka'u, ketika Nabi ruku, ketika hendak ruku. Jadi summa yukabbiru hina yarka'u, itu terjemahnya. Kemudian Nabi itu takbir hina, ketika yarka'u, hendak ruku. Berarti takbirnya kapan? Hendak ruku. Berdasarkan ini berarti kalau takbirnya ruku dulu baru takbir, menyelisih apa? Ini hadis. Menyelisih ini hadis. Karena bahasa ruku dulu baru takbir nggak mungkin bahasa begini. Mungkin bahasanya akan begini, tsumma yarka'u, kemudian ruku dulu, tsumma yukabbiru, kemudian baru takbir. Ternyata bukan begitu lafadznya. Nabi itu yukabbiru, bertakbir, hina, ketika yarka'u, hendak ruku. Nah, bahasa hendak ruku ini, perhatikan, bahasa hendak ruku di sini ya kawan, perhatikan ini. Bahasa hendak ruku ini difahami oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim. Bahasa hendak ruku ini dipahami oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim adalah, ini adalah dalil ala muqaranatit takbirati lihadil harokat. Hadis tadi adalah dalil atas disyariatkannya takbir itu membarengi kepada gerakan. Berarti kan hadis tadi sebuah dalil atas disyariatkannya takbir itu membarengi kepada gerakan. Kemudian lihat itu, wa yamudduhu hatta yasila haddar rakiin, dan memanjangkan takbir sampai pada batasan orang-orang ruku. Ditakbirin mau apa? Dipanjangkan sampai pada batasan orang-orang ruku. Jadi sampai posisi ruku. Bisa dipahami kata Imam Nawawi? Jadi ingat kata Imam Nawawi itu apa? Membarengi. Takbir itu dibarengi, membarengi kepada gerakan. Terus takbir itu dipanjangkan sampai pada apa? Pada posisi orang itu ruku. Paham ya? Itu kata Imam Nawawi. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari itu juz 2 316, beliau membantah Imam Nawawi. Pernyataan takbir sampai pada batasan orang ruku, kata beliau, wa dalalatu hadzal lafzi alal basti alladzi dzakarahu ghairu dhahiratin. Penunjukan lafaz, yaitu Nabi bertakbir ketika ruku. Perhatikan ya, penunjukan lafaz Nabi bertakbir ketika hendak ruku dipahami bahwasanya takbir itu harus dipanjangkan sampai posisi ruku. Itu kata Ibnu Hajar ghairu dhahiratin, enggak nampak banget, enggak bisa dipahami semisal itu. Lafadznya enggak mendukung dengan pemahaman tadi. Lafadznya enggak mendukung dengan pemahaman tadi. Maka pendapat yang paling pas
adalah pendapatnya Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Jadi kalau bahasa Nabi itu bertakbir ketika ruku, ketika hendak ruku, itu ada kata pemanjangan sampai batasan ruku, itu nggak nampak banget, nggak nampak banget. Bahkan pemahaman Nawawi tadi itu justru terbantah dengan hadis, terbantah dengan hadis. Apa hadisnya? Hadis yang kita baca tadi, ya kawan, lihat. Rasul alaihi salatu wassalam mengajari kepada orang yang salah sholatnya. Itu gimana coba? Mengajarinya, thumma yaqulu Allahu Akbar, thumma yarka'u. Lihat, Rasul mengatakan, bacalah Allahu Akbar, kemudian ruku, kemudian ruku. Berarti membaca takbir dulu, baru ruku. Paham ya? Membaca takbir dulu baru ruku. Maka ini tidak menabrak Nabi takbir ketika ruku. Ketika hendak ruku, berarti ketika hendak ruku Nabi itu takbir dulu kan. Jadi takbir dulu kan hendak ruku toh, takbir dulu baru ruku. Jadi yang pas itu malah begini. Jadi ini mau ruku nih, Allahu Akbar baru ruku. Takbirnya dulu baru ruku. Berarti Allahu Akbar baru ruku. Enggak. Atau berbarengan enggak ada masalah, berbarengan. Mengangkat tangan kan sudah dijelaskan kemarin, bisa berbarengan, bisa Allahu Akbar lalu ruku. Mau berbarengan udah kemarin ketika berbarengan, qobla, ba'da, itu kan sudah lewat kemarin. Justru ini yang paling tepat menurut konteksnya apa hadis. Dan ini tidak menafikan Nabi itu takbir hendak ruku, kan hendak. Tapi kan hendak ruku toh. Hendak ruku tapi takbir dulu baru ruku. Ini kalau secara gamblang-gamblangnya dalil itu gamblang banget pada ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, tsumma yaqulu Allahu Akbar, tsumma pakai tsumma. Yang namanya tsumma itu berarti ada jeda. Takbir dulu, kemudian bahasa kan kemudian, bukan dan, tapi kemudian. Berarti takbir dulu, kemudian apa? Nah begitu ya kawan. Nah itu salah, ya salah makmum nu. Nah, caranya berarti dengan begitu bukan berarti membolehkan apa yang tidak pas. Ya kandhani no makmum, ojo cepet-cepet, aku iku lambat, delok sik. Yang kedua, ya ojo neng apa di dalam apa? Di dalam minbar, di dalam mihrab, luar lah. Kan ada pemberitahuan, kan masih ada pemberitahuan. Iya, pendahuluan sekali dua kali nggak opo-opo kan. Artinya kan karena nggak diketahui. Tapi mosok kok ngono terus. Ya kan? Berarti kan harus ada pemberitahuan dong. Sekali dua kali karena nggak tahu kan nggak ada masalah. Nah setelah tahu, kenapa kok dilakukan terus? Kan nggak boleh mendahului imam ketika ruku. Faida roka'a farka'u. Apabila imam telah ruku baru ruku. Lagi ruku, imamnya ruku udah makmumnya ruku duluan kan? Ya kan? Disangka apa? Dan dia kan gerakannya lambat. Ya Anda juga harus gerakannya lambat sebagai mengimbangi bagaimana keadaan apa? Keadaan imam. Nabi ya salah. Kita bilang kalau sampai derajat wajib atau enggak, ya sunahnya begitu. Kalau kita ini kan
menitih mana visi sing nyuna sing bener sesuai dengan dalil ini kayak gimana sih kan gitu. Kalau andai kata kita menjalankan seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi, ya tidak berpengaruh pada sholatnya. Cuma yang bener tuh kayak apa sih? Yang nyuna itu kayak apa sih? Kan begitu. Kan kita ini kan belajar gimana caranya beramal itu ada ilmunya. Beramal itu ada ilmunya. Sampai bacaan kayak gitu aja kita harus belajar gitu loh. Mana kita hanya sekedar ispo kayak gitulah. Rata-rata kita belajar ya takbir dan ruku gitu aja toh. Mengangkat tangan dan takbir. Nah, kapan kita takbir itu kapan dan seharusnya bagaimana? Ini kan jarang kita pelajari, jarang kita pelajari. Tapi terusnya disunahkan bagi imam menjaharkan takbirnya supaya makmum di belakang itu kedengaran. Jadi bagi imam itu dikeraskan takbirnya supaya apa? Supaya makmum yang di belakang itu mendengarkannya. Kenapa kok disunahkan? Ada beberapa alasan yang mendasarinya. Adalah hadis Abi Hurairah riwayat Muslim, kata Rasul alaihi salatu wasalam, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam itu dijadikan untuk diikuti, terus imamnya itu apa? Suara takbirnya itu lirih, bagaimana keadaan makmum bisa mengikutinya? Sedangkan takbir adalah gerakan perpindahan dari satu ke satu yang lain. Nah, terus kata imamnya itu suaranya lirih, terus piye keadaan makmum kamu terus piye? Jelas tidak bisa kan? Jelas tidak bisa. Maka malayatimmu al-masyru' illa bil masyru'. Sebuah syariat berupa ngikuti imam itu nggak bisa kecuali dengan harus mengeraskan takbirnya. Maka mengeraskan takbirnya menjadi disyariatkan supaya bisa mengikuti dia secara sempurna. Bisa dipahami ya? Jadi ingat, kalau ditanya apa sih yang mendasari makmum harus keras, imam harus keras, jawabannya karena imam itu diikuti. Nah, piye cara ngikuti imam kalau imamnya nggak keras? Nggak bisa. Namanya perpindahan imam itu dari satu gerakan ke gerakan yang lain itu dengan takbir. Anda gak bakal tahu makmum ini masih berdiri atau ruku. Gak tahu Anda. Tahunya dengan takbir itu isyarah dia itu lagi mau ruku gitu loh. Paham enggak? Paham ya? Nah ini baru mau sekarang. Ini sekarang. Terus. Nah, permasalahan selanjutnya adalah bagaimana kalau suara imam itu lirih karena sakit atau memang suaranya itu apa? Kecil yang tidak bisa dikeraskan sampai ke belakang sana. Maka bagaimana? Maka disambung oleh muadzin. Muadzin yang menyambung. Muadzin nyambung ini itu diikat kalau suaranya imam itu apa? Kecil. Tapi kalau suaranya imam sudah apa? Sudah mencapai kepada makmum, nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi. Karena apa? Karena pernah terjadi sama Nabi alaihi salatu wassalam. Dari hadis
Said ibnul Harith. Pernah istaka Abu Hurairah. Abu Hurairah ini telah sakit. Au ghaba, atau lagi pergi. Fasallalana Abu Sa'id al-Khudri. Lalu Abu Sa'id al-Khudri itu ngimami kami. Kami. Lalu Abu Sa'id mengeraskan takbirnya ketika memulai sholatnya, ketika ruku dan seterusnya, kenceng ya. Hatta qadha sholatahu ala dzalik. Sampai beliau itu, sebentar ya, itu kerasnya suara ya, mengeraskan suara. Taib. Itu mengeraskan suara. Setelah itu apa namanya? Dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, fa in kana dhaifas sauti limaradhin, apabila imamnya itu suaranya lemah karena sakit, au ghairihi, atau selainnya, fasunnatu, maka hukumnya sunnah, ayyajharul muadzin, muadzinnya itu menjaharkan. Karena apa? Karena suaranya imam lemah, dan ini nggak bisa tersampaikan kepada makmum kecuali harus melalui ucapan muadzin. Maka baru muadzinlah menyambung ucapan imam supaya tersampaikan kepada makmum yang lainnya. Ini memang ada syariatnya, sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu menyambung suaranya Nabi pas Nabi lagi sakit, terus nyuruh Abu Bakar jadi imam. Kemudian Abu Bakar sudah sholat tuh, tengah-tengah sholat masuk Nabi masuk, kemudian Nabi itu pinginnya Umar tetap jadi imam. Abu Bakar pengen menyuruh Bakar jadi imam. Abu Bakar nggak mau, Nabi maju. Maka Abu Bakar ngikut apa? Rasul. Jamaah ikut siapa? Abu Bakar. Nah, suaranya Nabi alaihi salatu wasallam itu lirih banget. Maka Abu Bakar menyambung suaranya apa? Suaranya Nabi. Nah, itu perbuatan Abu Bakar itu mengeraskan bacaannya Nabi. Nabi itu ikrar. Enggak kok Nabi mengingkari Abu Bakar. Kalaulah itu salah, Nabi bilang, Abu Bakar, gak usah begitu kamu, pelan aja kamu, yang keras aku aja. Nabi gak bilang begitu. Nah, diamnya Nabi kepada perbuatan Abu Bakar itu dalil kalau memang imamnya itu nggak kuat atau sakit, bisa dibantu oleh dia. Oleh dia. Taib ya, oleh dia. Nah, sekarang kesimpulannya apa? Kalau memang tidak dibutuhkan, berarti boleh nggak menyambung? Nggak perlu, karena Nabi dan para sahabatnya nggak nyambung begitu. Bukankah hukum asal adalah cukup suaranya imam untuk makmum? Nggak ada nyambung para sahabat tuh nggak ada sih. Jelas ya. Adapun yang dilakukan oleh Haromain, kita katakan apa? Itu bukan sebuah dalil lalu menjadi boleh, kan begitu. Bukan sebuah dalil lalu itu menjadi boleh. Ad-dalil adalah perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam dan amalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Kan dengan speaker kan sudah mencukupi semuanya kan. Tidak harus muadzin apa? Yang menyambungnya. Bisa dipahami? Kemudian ruku. Ruku adalah rukunnya sholat.
Ruku' adalah rukunnya sholat. Dan dalil tentang itu rukunnya sholat dari Al-Quran, dari Sunnah, dan dari ijma'. Yang mengatakan, yang menukilkan ijma' bahwasanya ruku' adalah rukunnya sholat, Imam Nawawi dalam kitab Majmu' juz 3 halaman 351, Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni juz 1 halaman 537, Ibnu Hazm dalam kitab Maratibul Ijma' halaman 26. Tiga ulama ini menukilkan bahwasanya ruku' adalah rukunnya sholat. Ingat ya, ruku' adalah apa? Rukunnya sholat. Jadi kalau orang itu sholat nggak ruku' gimana hukumnya? Batal. Sekarang kita belajar lagi ruku'. Definisi ruku' itu apa? Ruku' secara bahasa bimana al-inhina'u. Bisa lihat di Ta'rifatul Jurjani dan juga bisa dilihat di kitab Qawamis Lisanul Arab, Gharibul Hadith, kitab syarah hadis-hadis yang asing, kemudian lafaz-lafaz yang asing, kemudian bisa lihat di Qawamis yang lain kayak Qamus Muhit dan juga yang lain. Kita akan lihat bahwasanya ruku' secara bahasa adalah al-inhina'u, membungkuk. Namanya membungkuk. Taib. Bagaimana dhobit membungkuk yang itu dianggap sah? Bagaimana dhobit ketentuan membungkuk yang itu dianggap sah? Al-Imamu Al-Mardawi dalam kitab Al-Insaf, Al-Imamu Al-Mardawi dalam kitab Al-Insaf juz 2 halaman 60. Qala al-Majdu, kakeknya Ibnu Taimiyah, berkata Majdu, perhatikan, dhabitul ijza' alladzi la yakhtalifu, ketentuan pencukupan di dalam ruku' yang itu tidak ada perselisihan. Ketentuan dianggap cukup di dalam membungkuk yang itu tidak ada perselisihan adalah ayyakuna inhina'uhu ila ruku'i al-mu'tadil aqrabu minhu ilal qiyamil mu'tadil, adalah membungkuknya ke arah ruku' itu lebih mendekat kepada arah berdiri. Jadi arah berdiri dan arah membungkuk itu lebih mendekati kepada arah membungkuk ketimbang arah berdiri, maka itu sudah mencukupi. Jadi ada kata orang begini dianggap apa enggak? Ini berdiri atau begini? Ini membungkuk lah. Posisi berdiri begini. Andai kata dia membungkuk begini, membungkuk begini aja. Ini arah membungkuk itu lebih mendekat daripada arah berdiri, maka itu sudah dianggap apa? Membungkuk yang itu dianggap sah. Cuma dosa atau enggak belakangan, tapi dianggap sah. Paham ya? Sekarang kita bahas apa? Arah membungkuk yang saya itu kayak gimana sih gitu. Jadi arah bentuk ketentuan rukuk yang itu dianggap sah dan ulama tidak ada perselisihan lagi adalah ada posisi rukuk dan posisi berdiri.
Ketika posisi itu ruku ya, posisi membungkuk dan itu lebih mengarah kepada membungkuk ketimbang berdiri, maka itu menjadi hukum ya Pak. Nah kalau begini, ya kan, ya, yo agak berat kan, lebih mengarah kepada berdiri kan, maka itu bukan namanya ruku tapi berdiri. Jadi sekarang kita lihat orang ini berdiri apa ruku gitu loh, membungkuk. Kalau penamaannya itu lebih mengarah kepada berdiri, berarti dia nggak ruku. Tapi kalau penamaannya itu lebih mengarah kepada ruku, membungkuk, berarti itu namanya apa? Membungkuk. Berdiri biye. Paham ya insyaallah? Jelas gak? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam Syarhul Mumti' juz 2 halaman 127 itu juga menguatkan apa yang disampaikan oleh Imam Mardawi rahimahullah taala. Jadi ketentuan ruku yang dianggap sah adalah ya penamaan dia itu dinamakan membungkuk atau namanya berdiri gitu loh. Taib. Sekarang kita lanjutkan sifat ruku yang benar. Yang benar, tapi kan mencukupi tadi kan. Sekarang sifat ruku yang gena, yang benar itu kayak gimana? Sifat ruku yang benar, yang gena itu gimana? Satu, meletakkan kedua tangan di atas lutut. Meletakkan kedua tangan di atas lutut, tidak boleh mutobak. Apa boleh begini? Ini namanya mutobak. Jadi telapak tangan digabung dengan telapak tangan yang lain itu diletakkan di antara dua lutut. Ini salah. Yang benar gimana? Dua telapak tangan diletakkan di mana? Di lutut. Ini yang pertama. Ojo diletakkan di mana tadi? Dash. Di antara dua. Coba gimana di antara dua lutut itu? Gini. Kalau nggak ngono berarti nggak apa-apa. Maksudnya kalau nggak begini tapi kayak tadi gimana? Nggak ngono. Yang nyambungkan. Nah, kayak nunggu. Itu kan masih di lutut nggak itu kamu itu? Oh, sudah diletakkan di lutut antum, tanganmu. Oh, sudah buka, wis ngono ae. Ya wis, sudah. Ya. Jelas ya, ingat. Sifat ruku yang gena yang benar adalah meletakkan tangannya di mana? Di lutut, bukan di paha dan bukan di bawah lutut. Ada nggak sholatnya tangannya diletakkan di mana? Di bawah lutut? Ada. Benar atau salah? Bisa benar, bisa salah. Kok bisa begitu? Kan ada orang yang tinggi banget kan, tinggi banget. Kalau dia letakkan di lututnya nggak bisa, harus mau nggak mau di mana? Di bawah lutut. Loh, terus gimana caranya kok bisa benar? Secara kaidah dia salah, tapi dia nggak akan bisa menyempurnakan ruku bungkuknya itu dengan benar, kecuali harus meletakkan tangannya di bawah lutut. Nah ini jadi tabrakan nanti itu. Kalau dia letakkan di atas lututnya, maka otomatis dia nggak bakal lurus karena tinggi dia orangnya. Nah nanti kan berarti mana yang kita lebih kedepankan, meletakkan tangan atau meluruskan? Nah itu kan nanti di situ orangnya masalahnya. Tapi kalau nggak ada ilah, nggak ada sebab, maka kalau dia meletakkan di bawah lutut, ya tetap salah. Kalau dia meletakkannya di atas lutut, yaitu di paha, ya
Salah. Lutut bukan paha lo. Paha bukan lutut. Apakah lutut itu paha? Bukan. Ada hadis Mus'ab ibnu Sa'ad, rawahu Abu Dawud. Hadis Mus'ab ibnu Sa'ad, kata beliau, "Shallaitu ila janbi abi." Aku pernah sholat di samping bapakku. Jadi Mus'ab ini pernah sholat di samping bapaknya. Faja'altu yadayya baina rukbatai. Lalu aku mulai meletakkan dua tanganku di antara dua lututku. Nah, si anak ini Mus'ab ini meletakkan kedua tangannya di antara dua lututnya. Fanahani ang dzalik. Maka bapakku melarangku dari perbuatan tadi. Fa'udtu, lalu aku baleni lagi, aku mengulang lagi perbuatan tadi. Terus dikandani tapi diulang lagi. Faqala la tawa hadza. Kamu jangan letakkan kayak gini ini, katanya bapaknya. La tawa hadza. Kamu jangan letakkan kayak gini ini. Fa inna kunna naf'aluhu. Dahulu kami itu melakukan semisal yang kamu lakukan. Fanuhina an dzalik, lalu kami dilarang. Dulu perbuatan kamu itu kami lakukan, lalu kami dilarang. Wa umirna, lalu kami diperintahkan an nadha'a aidiyana, meletakkan tangan-tangan kita ala rukabi, di atas lutut-lutut. Jadi perbuatan mutobak yang meletakkan tangan di antara dua lutut itu pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi. Setelah itu dilarang oleh Nabi. Setelah dilarang perbuatan tadi, Nabi menyuruh apa? Meletakkan tangan-tangan itu, diletakkan di mana? Di lutut, di lutut. Maka dari sini meletakkan tangan di atas lutut itu hukumnya wajib. Meletakkan tangan pada lutut itu hukumnya wajib. Kenapa kok wajib? Karena di situ ada perintah wa umirna. Kami diperintah untuk meletakkan tangan-tangan kami di atas lutut. Kami diperintah, asal perintah apa? Berfaedah wajib. Asal perintah berfaedah wajib. Meletakkan tangan di atas lutut kita itu tidak hanya berfaedah sunnah, tapi berfaedah wajib. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza raka'ta," apabila kamu itu ruku', fadha, inilah fadha, letakkan fil amr sini. Fadha, maka letakkanlah rahataika, dua tangan kamu, ala rukbataika, pada dua lututmu. Rasul mengatakan fadha, letakkanlah dua tangan kamu di mana? Di dua lututmu. Meletakkan tangan di atas dua lututnya hukumnya apa? Hukumnya wajib. Dan itu qaul jumhur, pendapat mayoritas para ulama berpendapat hukumnya wajib. Jadi biar kita ngerti kalau sholat meletakkan lutut di atas, meletakkan tangan di atas lutut kita itu hukumnya wajib, itu kita tahu gitu loh. Jangan kita sholat tapi ya meletakkan tangannya di lutut, gak ngerti hukumnya lagi. Ya terus piye kan itu kan. Masa sholat kita kayak gitu kan. Terusnya setelah diletakkan, sifat yang kedua adalah ditekan, tamkinul yadain, menekan kedua tangan di lututnya itu ditekan.
ditekan, ada bentuk penekanan ya. Jadi benar-benar ditekan dua lututnya dengan tangannya, tidak sekedar hanya diletakkan aja, tapi ada bentuk apa? Penekanan. Sebagaimana hadis Abi Humaidin As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, karena adalah Rasul idza raka'a, apabila ruku, amkana yadai, mengkokohkan kedua tangannya dari dua lututnya. Jadi dikokohkan. Jadi mengkokohkan kedua tangannya dari dua lututnya, mengkokohkan kedua tangannya dari dua lututnya itu dikokohkan. Dan mengkokohkan tangan kepada dua lutut itu hukumnya sunnah. Kenapa kok hukumnya sunnah? Karena yang ada hanya perbuatan Nabi, dan asal perbuatan Nabi adalah hukumnya sunnah. Asal perbuatan Nabi adalah hukumnya sunnah. Seterusnya, sifat yang nomor 3 adalah punggungnya lurus. Punggungnya lurus. Punggungnya itu lurus. Sampai-sampai para sahabat itu menggambarkan lurus punggungnya Nabi itu, kalau andai kata punggungnya itu diletakkan air, lastaqarra, air itu menetap, tidak akan bisa mengalir kepada yang lainnya karena saking apa? Lurusnya. Kalau andai kata nggak lurus, pasti apa? Air itu mengalir kepada apa? Kepada yang rendah kan gitu kan. Tapi karena saking lurusnya, dia mau lari kemana? Lurus, nggak bisa. Artinya itu pensifatan secara mubalaghah, secara mendalam, saking lurusnya punggungnya Nabi ketika ruku. Berdasarkan hadis Abi Humaid As-Sa'idi juga rawahul Bukhari, karena adalah Nabi idza raka'a, apabila ruku, hasara dhahrahu. Nabi apabila ruku itu apa? Hasara dhahrahu, meluruskan punggungnya. Meluruskan apa? Punggungnya. Meluruskan punggung ini adalah meluruskan punggung. Taib, insya Allah kita akan sebutkan setelahnya nanti. Meluruskan punggung termasuk kewajiban. Nanti akan sebutkan kenapa kok wajib. Karena yang namanya namanya ruku ya, itu yang menjadi sentralnya adalah lurusnya punggung. Yang menjadi sentralnya ruku adalah lurusnya punggung. Terusnya, kepala ketika ruku, nggak boleh kepala itu apa? Mendangak, dan nggak boleh kepala itu apa? Ke bawah. Coba Dais, contohkan kepala itu ketika ruku gimana? Menghadap situ loh. Biar apa? Ini situ loh. Kamera biar. Iya ngono, biar oleh bojo maneh lah. Gimana rukunya? Itu kepalanya naik atau enggak itu? Naik tuh kepalanya tuh. Nasi naik enggak itu? Susah ini ya. Hah? Apa? Lah ya coba diukurkan. Pakai meteran gitu. Ya paling enggak anu lah. Kalau pas lurus banget ya susah ya. Tapi aja sampai kepalanya apa kelihatan apa? Mendangak gitu loh. Mosok rupanya gini. Ini kan mendangak banget lah kan. Mosok rupanya begini. Ya paling enggak ya walaupun enggak lurus kepala banget gitu kan. Ya paling enggak ada keseimbangan dengan
Dengan apa? Dengan punggungnya. Jadi kepalanya itu ojo terlalu apa? Mendangak itu ke atas, dan kepalanya jangan terlalu ke bawah. Ini rata-rata teman-teman ketika rukuk saya perhatikan, ya kadang-kadang kita juga sih itu begitu keadaannya. Loh, sampai gerakan gitu loh, Evan. Kita tuh harus cari dalilnya loh. Sampai gerakan kayak gini ini, gimana kepala, gimana itu, semua gerakan yang kita sampaikan nanti itu ada dasar, paling nggak ada khilafnya para ulama. Jadi kita kalau belajar tuh beneran gitu loh, Pak. Jadi didetailkan sekalian kalau kita ngaji. Khair insyaallah. Kita lihat. Di sana ada hadis Abi Humaid As-Sa'idi, riwayatnya Abu Dawud. Annahu kana ya'tadilu. Rasul kalau rukuk kepalanya itu itidal. Kepalanya itu seimbang. Bagaimana itidalnya kepala ketika rukuk? Fala yasubbu ra'sahu. Kepalanya enggak diangkat. Sehingga kepalanya lebih tinggi daripada punggungnya. Wala yukni'u, dan juga tidak direndahkan sehingga punggungnya lebih tinggi daripada kepalanya. Terus walakin baina dzalik, antara. Berarti kan jadi antara apa? Antara tinggi dan antara ke bawah. Berarti apa lu? Lurus. Kepalanya harus lurus. Lurus dengan apa? Dengan punggungnya. Jangan lebih tinggi, jangan lebih rendah. Terus upayakan memaksimalkan kita sejajar dan tetap kita diikat fattaqullaha mastata'tum. Dan ini hukumnya sunnah. Kepala sejajar dengan pundak itu hukumnya sunnah. Karena yang datang adalah perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Terus, paham insya Allah? Ada sekali sini? Iya. Tempat sujud. Nanti kita akan bahas. Apakah ke tempat sujud atau ke arah kaki? Ketika sujud itu pandangan kita kemana? Ke arah kaki atau ke tempat sujud? Oh, kemana? Kiblat. Ya, bawah juga ya. Bisa ke arah kiblat gak? Kalau mana? Iya kan? Bisa gak ke arah kaki? Terlalu menunduk ya, jelaskan berarti otomatis ke arah tempatnya dia ruku tadi, tempatnya dia apa? Sujud tadi, ya tempatnya dia ruku tadi kan gitu kan. Kan itu juga otomatis tempatnya sujud tadi dia. Terusnya tangan itu ditafriju asobihi. Ketika dia diletakkan di lututnya, itu jari-jarinya itu direnggangkan. Jari-jarinya itu direnggangkan. Jadi ketika jari ini diletakkan di lutut, bahkan ditekankan di lutut, itu jari-jarinya posisinya adalah tidak rapat, tapi apa? Direnggangkan. Sebagaimana hadis Abi Humaidin As-Sa'idi dan hadis Wa'il ibn Hujr dalam riwayatnya Hakim dalam kitab Mustadrak, karena Nabiyu adalah Nabi alaihi salatu wasalam, idza raka'a, apabila ruku', farroja baina asobihi, Nabi merenggangkan antara jari-jarinya. Nabi itu merenggangkan antara jari-jarinya. Jadi jari-jarinya itu apa? Direnggangkan ketika
ketika ruku. Bahkan di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, riwayatnya Ibnu Hibban, Nabi alaihi salatu wasalam itu malah memerintah summa farrij baina asabiika, kemudian renggangkanlah, perintah malahan. Cuma tidaklah kami dapatkan seorang itu mengatakan apa? Itu hukumnya wajib. Semua mereka mengatakan hukumnya sunnah. Jadi tangan jari jemari itu direnggangkan, itu hukumnya sunnah. Taib. Kedua tangannya harus dijauhkan dari dua lambungnya. Kedua tangannya harus dijauhkan dari lambungnya. Coba ketika ruku lambungnya kayak gimana? Dekatkan tangan dengan lambung. Ke Imam dulu. Itu dekat nggak dengan anunya itu? Lambungnya. Nah itu ini salah ini ya. Antara tangan dengan lambung apa? Berdekatan. Sekarang jauhkan. Ayo. Kadang-kadang tangannya sampai apa? Gini ya. Ini ya, kadang-kadang. Terlalu begini. Terlalu kelebaran ya, atau mau begini. Nah, jadi begini. Atau ke begini. Lurus atau dilebarkan, menggang merenggang sedikit ya, atau gimana? Iya gitu ya. Kalau orangnya tinggi pasti itu ya. Kalau lurus nggak bisa kan gitu kan? Nggak bisa. Tapi sekarang kita lihat dulu. Di dalam hadis Abi Humaid As-Sa'idi menggambarkan bagaimana kedua tangannya Nabi ketika ruku, bahasa beliau wawat taroyadaihi fanahahuma janbaihi. Rasul itu menggambarkan kedua tangannya itu kayak anak panah sama senar. Tahu senar ya? Tahu anak panah enggak? Yang bengkok itu apanya? Busur. Yang lurus apanya? Nah, dua tangan itu dianggap kayak senar. Berarti lurus. Dan kedua tangannya dijauhkan dari dua lambungnya. Maka berarti posisi tangan jauh dari lambung dan lurus. Itu hukum asalnya, Pak. Kalau gak iso yo piye wae piye maneh bengkong ora apa-apa, bengkong wong ora iso kok piye maneh gitu kan. Tapi sing iso adalah kedua tangannya itu kayak senar. Kayak senarnya busur panah. Yang namanya senar iku lurus, busuri bengkok. Busuri bengkok. Ya, jelas ya? Sampai jam berapa? Jam 5 dah. Baik. Aku lihat jamaahnya kuat nggak ini? Saya kuat ya. Baik, semangat lah ya kawan. Thalabul ilmu untuk sholat kok ya. Wajib ini. Nah, ingat ya. Saya bilang itu kaidah asalnya. Kaidah asalnya adalah harus lurus kedua tangannya. Tapi kalau memang tidak bisa, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya. Dan ingat ya, tangannya jangan didekatkan ke arah lambung, jauhkan ke arah lambung.
Dan itu adalah hukumnya sunnah. Karena yang datang adalah perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Sifat ruku, ada pertanyaan? Ayo, pertanyaan bagus. Apakah ada perkecualian untuk wanita? Pertama, apa yang Nabi lakukan adalah syariat untuk laki-laki dan untuk perempuan. Itu kaidah. Kaidah, apa yang Nabi lakukan maka itu adalah syariat untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Itu asal, itu kaidah asal. Berdasarkan dengan ucapan Nabi alaihi salatu wasalam, an-nisa'u syaqaiqur rijal. Wanita itu adalah pecahan dari laki-laki. Apa yang disyariatkan untuk laki-laki, maka itu juga disyariatkan untuk perempuan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada bagi kalian suri tauladan dari Rasul alaihi salatu wasalam, maka itu adalah umum, mencakup laki-laki dan mencakup perempuan. Maka berdasarkan kaidah tadi, apa yang dikatakan oleh sebagian ulama Syafi'iyah, bagi wanita itu tidak boleh tangannya dijauhkan dari lambungnya, ya kan? Maka ini tidak pas sesuai dengan kaidah-kaidah tadi. Baik ketika sujud maupun ketika ruku, posisi tangan jauh dari apa? Dari lambungnya. Adapun pernyataan bahwasanya wanita itu adalah aurat, maka harus digapit payudaranya atau apa, itu semua adalah alasan yang tidak mendasar dan menyelisihi apa yang Nabi lakukan, dan perbuatan Nabi adalah umum untuk laki-laki dan untuk perempuan. Iya, itu takbir untuk imam dan untuk makmum. Untuk makmum jahar liri nggak ada masalah. Mau liri, yang penting dia mengucapkan takbir juga. Kencang juga untuk apa? Nggak ada keuntungan juga, kecuali untuk ngasih tahu yang lainnya. Terusnya, tomak ninah ketika ruku adalah rukunnya salat. Tomak ninah ketika ruku adalah rukunnya salat. Bagaimana tomak ninah ketika ruku? Tomak ninah ketika ruku adalah ayam kutha fi hayatir ruku'i hatta tastaqirra a'dha'uhu wa tatma'inna. Hendaknya orang yang sholat itu berdiam sebentar di dalam posisi ruku, itu berdiam sebentar sampai organ-organ tubuhnya itu menetap dan tenang. Jadi ketika Anda ruku, usahakan tenang sebentar gitu loh. Organ-organ tubuh ketika ruku itu tenang. Itu namanya tomakninah. Jadi kalau Anda ruku begini, ini namanya apa? Anda ruku tapi enggak mengkondisikan organ tubuh itu menetap.
Berarti kan begini langsung begini ini kan apa jenenge? Olahraga gitu ya. Jadi biarkan sebentar dulu. Nah, ini kan Anda sebentar kan gini. Biarkan dulu sebentar, biar kembali organ tubuh itu pada tempatnya ketika posisi itu ruku. Tapi kalau antum begini ya senang ya. Makanya ada sholat taraweh 23 rakaat menjadi berapa? 5 menit. Bagaimana rukuknya kita lihat. Nah, kalau rukuknya nggak ada tomak nina, berarti sama aja sholatnya batal. Itulah yang menyebabkan al-musi'u, orang yang gagal, orang yang jelek sholatnya. Sampai Rasul mengatakan apa? Fasol irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali lagi kamu sholat karena kamu tadi nggak sah sholatnya. Itu karena apa? Karena dia nggak gena tomak ninanya. Nggak gena tomak ninanya. Itu dikatakan batal. Terus ada alasan apa lagi yang membenarkan sholat 5 menit 23 rakaat itu alasan apa lagi? Gitu loh. Kita nggak bahas bacaannya, Pak. Mau moco wae, nggak moco pun sah-sah saja gitu loh. Tapi sekarang gerakan Anda itu gimana? Tomak nina ke Anda? Anda baca Fatihah oke. Kita lihat oke, sudah oke, aman kan? Moco takbiratul ihram iya. Terus moco suratnya apa? Efek-efek oke lah wis ora ono masalah kan? Tapi kan gimana gerakan Anda? Tomak nina enggak? Terus apa yang mau dibenarkan model sholat yang kayak gini itu dari mana gitu loh? Persis banget dengan apa? Bukan, mungkin lebih cepat daripada rojul yang di depan Nabi mungkin ya. Mungkin lebih cepat kamu daripada itu aja Nabi suruh mengulang lagi karena nggak ada tomak ninanya. Apalagi model sholatmu yang 5 menit 23 rakaat. 5 menit 4 rakaat aja. Cepet apa maneh? Ya kan? 23 rakaat. Kemana ini kan? Wis gak masuk di akal. Gak ada ketentuan. Gak ada ketentuan. Otomatis sepanjang bacaan apa? Rukuk kamu kan gitu kan. Semakin panjang rukuk apa doa kamu semakin apa? Tomak ninanya kan semakin lama. Sedangkan batasan apa? Doa ruko itu ya 1 kali pun udah sah, nggak ada masalah. Taruhlah antum sebentar dikit aja dengan membaca 1 apa subhana rabbiyal adzim. Iku wis apa wis sah. Jadi sebentar doang gitu kan. Sebentar doang berhenti sebentar doang gitu aja. Itu sudah sah. Lah ini orang berhenti nih. Nggak ada tomak ninanya namanya itu. Oleh karenanya di sana ada hadis Abi Mas'ud Al-Badri. Hadis Abi Mas'ud Al-Badri inda Abi Dawud wa ghairi. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, la tujzi'u sholatur rajuli. Salat seorang laki-laki itu enggak dianggap sah. Hatta yuqima dhahrahu, sehingga dia memposisikan punggungnya ketika ruku'. Maksudnya apa? Memposisikan punggungnya ketika ruku adalah tomak ninah. Kembalikanlah organ-organ ruku, organ-organ punggung itu pada tempatnya dulu lah. Istirahatkan sebentar aja lah gitu kan. Kalau enggak sah sholat kamu itu enggak sah. Taib. Bisa difahami insyaallah? Aman? Des mikir apa? Di wajah antum itu mikir. Oh nanti belum baca dibahas kok. Belum dai, sebentar lagi mau ruku.
Zikir-zikir ruku kan? Baca apa aja kan? Berapa kali kan? Insyaallah kita akan bahas. Antum tergesa-gesa pengen tahu kan? Iya, daurahnya kurang lama, Pak. Paling enggak daurah 7 apa? Daurah 7 hari mungkin selesai ya. Selesai bar sholatnya. Besok lagi daurah lagi. Ya, aku yang susah. Khair insyaallah. Taib zikir ruku. Zikir ruku. Untuk zikir ruku kita bahas dulu hukumnya. Hukum zikir ruku. Hukum zikir ruku. Ketika ruku ada nggak atau zikir atau menunggu? Zikir kan? Nah, sekarang kita bahas hukum zikir ruku. Zikir hukumnya apa? Ada dua pendapat di antara para ulama. Pendapat mayoritas itu zikir, hukum zikir ruku itu hukumnya sunnah. Pendapat kedua, pendapatnya Imam Ahmad, Yahya ibnu Yahya, Isa ibnu Dinar, Daud Dhahiri, Ibnu Hazm berpendapat hukum zikir ruku wajib hukumnya. Hukumnya wajib. Dari dua pendapat ini mana yang paling kuat? Sunnah atau wajib? Atau pendapat mayoritas para ulama? Taib. Yang benar adalah yang ada dalilnya gitu ya. Penulis condong, anak pribadi condong pendapat yang mengatakan wajib. Karena apa? Di sana ada lafzul amri, lafaz perintah. Dan asal di dalam perintah adalah berfaedah wajib, yaitu hadis Uqbah ibnu Amir. Hadis Uqbah ibnu Amir, beliau bercerita, lamma nazalat, ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azimi, ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azimi, Labib fasabbih bismi rabbikal azim, itu surat apa di situ? Labib berpikir kira-kira surat apa ini? Guys, Al-Hujurat, surat apa? Surat Tin apa surat Al-Balad? Tin ya, surat At-Tin ya. Hijau katanya. Surat Tin itu yang mana, Dais? Nggak tahu. Antum surat At-Tin. Surat Tin itu apa? Ya. Surat Tin itu apa? Mas, surat Tin itu apa, Mas? Nggak tahu. Nggak ada ya surat Tin ya? Nggak ada surat Tin ya? Surat itu bacaannya apa sih? Watini waszaitun. Ada nggak fasabbih bismi rabbikal azim? Nggak ada kan? Berarti bukan ya? Itu surat apa? Surat apa? Apa?
Al-ha ada tuh. Al-haqqah. Iya. Yakin? Yes. Kata dia ada di surat Al-Haqqah. Iya. Coba lihat suratnya, Qur'annya. Keliru lagi. Surat apa umat? Al-Haqqah ya. Tuh ada Al-Haqqah itu. Ayat berapa itu? Tuh 52. 52 ya. Ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azimi, lihat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah alaihi wasallam, ij'aluha fi ruku'ikum. Lihat ij'aluha fi ruku'ikum. Ij'aluha sabar, ij'aluha, jadikan ayat ini doa untuk ruku kalian. Fi'il amr kan di situ, perintah kan? Jadikan ayat ini di doa atau di zikir ruku kalian. Makanya ruku kita apa? Subhana rabbiyal azim. Dulu itu ij'aluha, fi'il amr di situ. Maka ini adalah dalil atas kuatnya pendapat yang mengatakan wajib. Mengatakan wajib. Baik ya. Kemudian ada penguat juga sebuah hadis yang lain, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, fa amr ruku'u fa'azzimu fihi rabba. Adapun ruku' fa'azzimu, agungkanlah, fihi, di dalam ruku', ar-rabba, Rabb kamu. Maka bentuk pengagungan kita kepada Rabb adalah apa? Adalah membaca Subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah yang maha agung. Maha suci Allah yang maha agung. Dan perhatikan teman-teman semuanya, ketika Anda itu posisi ruku', pahami itu adalah posisi penghambaan. Ketika Anda itu membungkuk, itu bentuk penghinaan, penghambaan. Ketika Anda itu rukuk, sadarlah kamu wahai manusia, Anda itu lagi apa? Lagi menghinakan diri di depan Rob kamu. Ojo sombong gitu kan, ojo sombong. Di saat Anda wis menghambakan diri, merendahkan diri, secara lisan kita disuruh apa? Mensucikan Allah dari kekurangan dan disuruh mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar posisi hina. Maka harusnya kita juga belajar tentang setiap gerakan, hikmah dan tujuannya. Kita tuh jauh dari ini semuanya loh. Maka ada buku mengupas setiap gerakan dan bacaan sholat itu ada dikupas oleh para ulama. Jadi kata bacaan takbir itu kalau kita mau kupas tujuannya apa sampai disyariatkan takbir itu dengan bacaan Allahu Akbar. Mengangkat tangan itu apa, ruku itu apa, itu dikupas oleh para ulama. Maka tidaklah dari ucapan dan gerakan sholat itu melainkan pasti mengandung tujuan dan hikmah. Kita saja yang jarang moco. Kita aja yang jarang moco. Makanya sholat kita itu podo karo mek sekedar gerakan tok, tidak memiliki apa? Memiliki tujuan dan maksud. Tujuan dan maksud. Tujuan dan maksud. Maka teman-teman semuanya, ya jangan heran kalau sholat kita itu rasanya kayak makan sesuatu yang tidak ada
rasanya, kosong daripada rasa kelezatan dan kosong dari rasa kenikmatan. Karena kita tidak memahami tujuan dan maksud daripada tujuan itu. Padha karo kita punya HP tapi nggak ngerti per apa itu? Per aplikasi. Sekedar Anda itu punya aplikasi tapi gak iso memakainya gitu loh kan. Gitu aja. Cukup ya? Cukup, semangat banget nih. Ya, kita cukupkan insyaallah taala. Pertanyaannya diundur dulu. Apa itu? Ada juga al-waqiah. Tadi banyak tempat. Ada di waqiah, ada di apa tadi? Al-haqqah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.